Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang salah satu tokoh besar dalam bidang semiotika yang mungkin belum sepopuler tokoh-tokoh lainnya di telinga masyarakat umum, tapi sangat berpengaruh di kalangan akademik. Dia adalah Charles Sanders Peirce. Ngomong-ngomong, pernah nggak sih kalian mikir kenapa asap bisa langsung bikin kita mikir ada api? Atau kenapa pada rambu lalu lintas, warna merah digunakan sebagai tanda berhenti? Nah, semua itu bisa kita pahami lebih dalam lewat pemikiran Peirce. Dan kali ini kita bakal mengupas sisi hidup dan pemikirannya. Dari biografi, karya-karya, teorinya, sampai bagaimana pemikiran Peirce ikut membentuk cara kita memahami seni. Langsung aja kita mulai dari, siapa sih Peirce ini sebenarnya? Nama lengkapnya adalah Charles Sanders Peirce. Ia lahir pada 10 September 1839 di Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat, dan wafat pada 19 April 1914 di kota Milford, Pennsylvania. Charles Peirce memiliki kebangsaan Amerika Serikat dan terkenal sebagai seorang filsuf, logikawan, ilmuwan, dan semiotikus. Ayahnya adalah seorang tokoh yang berpengaruh besar, yaitu Benjamin Peirce, seorang profesor matematika di Harvard University. Ibunya bernama Sarah Hunt Mills. Sejak kecil, Charles Peirce tumbuh dalam lingkungan keluarga intelektual. Ia mendapat pendidikan yang ketat dan penuh stimulasi ilmiah. Tak heran, sejak muda ia sudah tertarik pada bidang logika, matematika, dan ilmu alam. Banyak karya pentingnya baru dihargai setelah ia meninggal. Untuk pendidikannya, Peirce menempuh kuliah di Harvard University. Di sana, awalnya ia fokus pada studi kimia, lalu beralih ke matematika dan filsafat. Ia memperoleh gelar sarjana di Harvard pada tahun 1859 dan melanjutkan ke sekolah pasca sarjana. Kalau kita simpulkan, Charles Sanders Peirce bukan hanya filsuf, tapi pemikir jenius yang meletakkan dasar penting bagi kajian semiotika. Ia membawa kita pada cara pandang bahwa makna bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan terus bergerak dan ditafsirkan melalui proses berpikir manusia. Dengan pembagian ikon, indeks, dan simbol, serta konsep interpretan, Peirce membantu kita membaca dunia. Tidak hanya bahasa, tapi juga gambar, gerak, dan berbagai ekspresi budaya. Sebagai rangkaian tanda yang penuh makna. Berbicara tentang Charles Sanders Peirce, berikut ini adalah tinjauan mengenai karya-karya utamanya dan bidang pengaruhnya. Baik, yang pertama ada pragmatisme. Peirce dianggap sebagai pragmatisme, pendekatan filosofis yang menekankan konsekuensi praktis dari diri dan teori. Pepatah pragmatisnya yang terkenal mengatakan bahwa makna sebuah ide atau konsep terletak pada efek praktisnya yang dapat diamati. Selanjutnya ada semiotika. Peirce mengembangkan teori tanda yang komprehensif yang dikenal sebagai semiotika yang mengeksplorasi hubungan antara tanda, objek, dan penafsir. Kerangka semiotiknya mencakup konsep-konsep seperti tanda, objek, dan interpretan yang penting untuk memahami bagaimana makna diciptakan dan ditransmisikan. Kemudian, logika. Peirce memberikan sumbangan penting pada logika simbolik, khususnya di bidang kalkulus proposisional, teori kuantifikasi, dan teori dedukasi. Ia juga mengeksplorasi logika sains, menekan peran induksi, abduksi, dan retroduksi dalam penyelidikan ilmiah. Karya Peirce dalam logika harus membentuk pemahaman kita tentang penalaran, inferensi, dan argumen. Kemudian ada juga bidang-bidang penting lainnya seperti matematika. Peirce memberikan kontribusi pada aljabar, geometri, dan topologi. Kemudian metode ilmiah, dia mengembangkan teori metodologi ilmiah yang kuat.
menekankan pentingnya observasi, eksperimen, dan analisis kritis. Ada juga probabilitas dan statistik. Peirce dianggap sebagai pelopor di bidang statistika dan memberikan sumbangan penting pada teori probabilitas. Kemudian di agama, keyakinan agama Peirce dan dampaknya terhadap filsafat telah menjadi subjek studi yang luas. Singkatnya, Charles Sanders Peirce adalah seorang pemikir serba bisa yang meninggalkan dampak abadi pada filsafat, sains, dan logika. Kontribusinya terhadap pragmatisme, semiotika, dan logika tetap relevan dan berpengaruh. Selain itu, karya Peirce yang paling terkenal mungkin adalah 2 artikel pertama dalam rangkaian 6 artikel yang awalnya berjudul Illustrations of the Logic of Science dan diterbitkan di Popular Science Monthly dari November 1877 hingga Agustus 1878. Yang pertama berjudul The Fixation of Belief dan yang kedua berjudul How to Make Our Ideas Clear. Dalam makalah pertama ini, Peirce membela dengan cara yang konsisten dan tidak menerima realisme naif. Keunggulan metode ilmiah atas metode lain untuk mengatasi keraguan dan memperbaiki keyakinan. Dalam makalah kedua ini, Peirce membela gagasan pragmatis tentang konsep yang jelas. Kemudian ada juga karya Peirce yang berupa buku seperti El Pragmatismo, Collect Paper of Charles Sanders Peirce, Semiotika, The Fixation of Belief, Collected Paper, How to Make Our Ideas, dan yang lainnya. Charles Sanders Peirce adalah seorang filsuf dan ilmuwan Amerika yang dikenal sebagai pelopor utama teori semiotika modern. Teorinya berfokus pada bagaimana manusia memahami dan memberi makna pada tanda-tanda di dunia, baik berupa bahasa maupun simbol non-linguistik. Peirce membangun teori semiotikanya dengan konsep trikotomi atau proses triadik yang terdiri dari 3 elemen utama. Yang pertama, representment, yaitu sesuatu bentuk fisik yang mewakili atau menggantikan sesuatu yang lain dalam pikiran seseorang yang dapat dirasakan panca indera, bisa berupa kata, gambar, suara, warna, dan lain-lain. Contoh rambu lalu lintas yang bertuliskan stop berwarna merah. Kedua, objek. Hal atau konsep yang diwakili oleh representment ini adalah referensi nyata atau imajinatif dari tanda, misal larangan berhenti di jalan. 3. Interpretan, makna atau pemahaman yang muncul dalam benak seseorang ketika menerima tanda tersebut, atau hasil dari penafsiran hubungan antara representment dan objek. Misal, pemahaman bahwa pengemudi harus berhenti. Kualifikasi tanda menurut Peirce. Yang pertama, berdasarkan hubungan representment terhadap objek, ada icon, yaitu tanda yang menyerupai objeknya secara fisik atau visual, misal foto dan peta. Lalu ada indeks, yaitu tanda yang memiliki hubungan sebab akibat atau kedekatan eksistensial dengan objeknya, misal asap sebagai tanda api atau kebakaran. Lalu simbol, yaitu tanda yang menghubungkannya dengan objek berdasarkan konvensi atau kesepakatan sosial, misal huruf alfabet dan lalu lampu lalu lintas. 2. Berdasarkan sifat representment. Ada qualisign, yaitu kualitas dari suatu tanda, misal warna atau suara yang membawa makna tertentu. Lalu signisign, yaitu keberadaan aktual dari suatu tanda, misal suara bel sekolah pada waktu tertentu. Lalu legisign, yaitu tanda yang maknanya berdasarkan aturan atau konvensi, misal rambu lalu lintas. Ketiga, berdasarkan interpretan. Ada readme, yaitu tanda yang menunjukkan kemungkinan atau prediksi, misal kata kerja dalam kalimat. Lalu design atau design, yaitu tanda yang menyatakan fakta atau realitas. Lalu argumen, yaitu tanda yang memberikan alasan atau penjelasan biologis. Teori semiotika Peirce membahas proses pemaknaan tanda melalui hubungan triadik antara representment, objek, dan interpretan. Dalam teori ini, tanda diklasifikasikan menjadi icon, indeks, dan simbol berdasarkan hubungannya dengan objek. Setiap aspek tanda juga memiliki subkategori yang memperkaya pemahaman.
tentang proses penandaan dan komunikasi. Teori semiotika Priest sangat luas dan dapat diaplikasikan pada berbagai bidang, mulai dari bahasa, komunikasi visual, hingga budaya populer. Salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori ini adalah Charles Vanderbilt. Ia memperkenalkan konsep 3 jenis tanda. Yang pertama ada ikon, yang kedua indeks, dan yang terakhir ada simbol, yang menjadi landasan dalam banyak bidang seperti linguistik, seni rupa, sastra, dan media. Nah, pemikiran Priest tidak muncul dalam ruang hampa. Ia dipengaruhi oleh beberapa filsuf besar sebelumnya. Di antaranya yang pertama ada Immanuel Kant yang membentuk cara pandang Priest terhadap struktur berpikir dan perspektif manusia. Yang kedua ada Georg Wilhelm Friedrich Hegel, juga memberi dampak signifikan lewat konsep dialektika dan pendekatan triadik yang sejalan dengan sistem tanda Priest. Dan yang ketiga ada John Stuart Mill. Ia memberikan pengaruh dalam pendekatan logika empiris dan komunikasi yang diadaptasi Priest ke dalam kerangka semiotikanya. Selain itu, terdapat berbagai tradisi semiotika yang memperkaya pemahaman kita terhadap tanda dan makna. Yang pertama ada semiotika struktural dari Ferdinand de Saussure yang melihat bahasa sebagai sistem tanda. Yang kedua ada semiotika kognitif yang menekankan hubungan antara pikiran dan realitas. Yang ketiga ada semiotika sosial budaya yang mengkaji makna dalam konteks sosial dan kekuasaan. Dan yang keempat ada semiotika penologis yang berfokus pada pengalaman subjektif manusia terhadap tanda. Keseluruhan tradisi dan tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa semiotika tidak hanya menjadi alat analisis, tapi juga sebagai jembatan untuk memahami kompleksitas komunikasi dan ekspresi manusia melalui karya seni.